Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar ayat 32. Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Faman, maka siapakah, adlamu, yang lebih menganiaya, mimman, daripada orang, kadzaba, yang dusta dia, 'alallahi, terhadap Allah, wa kadzaba, dan mendustakan dia, bisidqi, dengan kebenaran, mendustakan Al-Quran maksudnya, ija'ahu, ketika datang apa Al-Quran, hu, pada dia, man. Siapakah yang lebih menganiaya dibandingkan orang yang dusta terhadap Allah dan dia mendustakan Al-Quran ketika datang padanya? Siapa yang lebih dolim? Siapa yang lebih menganiaya? Jawabannya yang nggak ada. Yang paling dolim, yang paling menganiaya dia sendiri, yaitu yang mendustakan terhadap Allah, yang dusta terhadap Allah dan mendustakan Al-Quran ketika dia kedatangan Al-Quran. Seharusnya ketika kedatangan ayat-ayat Al-Quran, ada yang menyampaikan risalah Allah, ada yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, harus diterima, harus dipercaya, tapi malah didustai. Itulah orang yang paling menganiaya. Alaisa, apakah tidak ada, iku fi jahannam, neraka jahanam. Alaisa, apakah tidak ada, iku fi jahannam, neraka jahanam, opo maswan, tempat, lil kafirin, bagi orang yang kafir. Bukankah neraka jahanam itu tempat bagi orang-orang kafir? Iya. Nah itulah. Jadi nerakalah tempat bagi orang-orang kafir, yaitu yang mendustakan Al-Quran, yang dusta terhadap Allah itu. Waladhi, dan orang, ja'a, yang datang dia, bisidqi, dengan membawa kebenaran. Orang yang membawa kebenaran yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Wasoddaqo, dan membenarkan siapa orang, bihi, pada Al-Quran, bihi, pada Al-Quran. Ya, termasuk yang pertama kali membenarkan ya Abu Bakar. Atau wasoddaqo bihi itu bisa umum orang iman, ketika dia kedatangan Al-Quran bisa membenarkan. Iku ulaika, mereka itu yang datang membawa kebenaran dan yang membenarkan Al-Quran. Hum, mereka iku al-muttaqun, orang-orang yang takwa. Berarti mereka itu adalah orang-orang yang takwa, mau membawa kebenaran Al-Quran itu, dan ketika kedatangan Al-Quran dia mau membenarkan Al-Quran itu. Nah itu berarti mereka itu adalah orang-orang yang takwa. Lalu bagi mereka orang yang takwa itu, apa yasyauna, yang mengendaki mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, kelak di sisi Allah. Berarti di akhirat sana dia akan mendapatkan apa saja yang dikehendaki, maksudnya ya di surga. Zalika, demikian itu surga, iku jazaul musinin, pembalasannya orang-orang yang berbuat baik. Surga itu adalah balasan bagi orang-orang yang mau berbuat baik. Liyukafiro, supaya mengampuni, atau ya melebur mengampuni, sapa Allah anhum, dari mereka, melebur aswaladzi, pada jelek-jeleknya sesuatu, amilu, yang mengamalkan mereka. Wa yajziyahum, dan supaya membalas siapa Allahum, pada mereka, ajrahum, pada pahala mereka, biasanil ladzi, dengan lebih baiknya apa-apa, atau dengan lebih baiknya yang, atau ya sesuatu, kanu, yang ada mereka, iku ya'malun, beramal mereka, beramal di dunia dulu. Dan supaya Allah membalas pahala mereka
dengan yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan waktu di dunia dulu. Jadi supaya Allah itu membalas pahala mereka dengan yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan waktu di dunia dulu. Nah itu, jadi akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik dibandingkan amalan-amalan dulu yang dikerjakan waktu di dunia. Alaisa apakah tidak ada sapa Allah iku bikafin mencukupi abdahu pada hambanya. Hambanya maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah itu mencukupi terhadap hambanya? Ya termasuk mencukupi pertolongannya. Iya kan? Jadi Allah itu sudah mencukupi pertolongan terhadap hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Wa yukhawifunaka, dan menakut-nakuti mereka orang kafir kepada engkau Muhammad, dan menakut-nakuti mereka orang kafir kepada engkau Muhammad, biladzina, dengan orang-orang min dunihi, dari selain Allah. Orang-orang selain Allah maksudnya berhala. Jadi orang-orang kafir sama menakut-nakuti kamu Muhammad dengan berhalanya. Itu termasuk ya mengancam, wahai Muhammad, gitu, nanti kamu bisa kualat kalau selalu menyinggung berhala-berhalaku. Nah, itu. Jadi mereka itu menakut-nakuti engkau wahai Muhammad dengan menggunakan berhala mereka itu. Waman, dan barang siapa yutlil, yang menyesatkan sapa Allah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fama, maka tidak ada lahu bagi dia man, fama, maka tidak ada lahu bagi dia man min had, orang yang menunjukkan. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada baginya orang yang menunjukkan, orang yang memberi hidayah. Nggak ada lagi. Nah, jadi kalau sudah Allah menyesatkan, udah nggak ada yang bisa memberi petunjuk. Ya, sebagai contoh, bagaimana Raja Fir'aun. Nah, padahal Nabi Musa sudah kurang apa di dalam amar ma'ruf, di dalam mengajak, nah, ya, sampai semua mujizatnya dikeluarkan, nasihatnya sudah pol, tapi meskipun seperti itu, berhubung Allah ya sudah mengkoder Fir'aun disesatkan, ya nggak ada yang bisa memberikan petunjuk, lolos, meninggal dalam keadaan kafir. Waman, dan barang siapa yahdi, yang menunjukkan sapa Allah atau memberi hidayah sapa Allah, fama, maka tidak ada lahu bagi dia man mimudil, orang yang menyesatkan. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang telah Allah beri hidayah, diberi petunjuk, maka tidak ada orang yang menyesatkan bagi dia. Jadi kalau sudah diberi itu petunjuk oleh Allah, udah nggak ada yang bisa menyesatkan lagi. Nah, sebagai contoh, istrinya Fir'aun sendiri, yaitu Asiyah. Nah, itu Ibu Asiyah, itu di dalam mempertahankan keimanannya sampai rela, nah kalau nyawa dipertaruhkan, akhirnya toh ya dibunuh juga oleh Raja Fir'aun. Tapi meskipun seperti itu tidak terpengaruh. Alaisa, apakah tidak ada sapa Allah, apakah tidak ada sapa Allah iku bi azizin, zat yang maha perkasa atau zat yang maha mulia, zintikom, lagi yang memiliki seksa. Jadi bukankah Allah itu zat yang maha perkasa, lagi yang memiliki seksa? Walain saltaum, dan niscaya seandainya bertanya engkau wahai Muhammad hum pada mereka, dan niscaya seandainya bertanya engkau wahai Muhammad hum pada mereka, isinya man khalaqas samawati wal ard, man siapakah khalaqa yang menciptakan, dia man as-samawati pada beberapa langit, wal ardo dan bumi. Layakuluna, maka niscaya menjawab mereka Allah. Jadi seandainya engkau wahai Muhammad bertanya pada mereka, siapa toh sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi?
Maka mereka menjawab, wa yaqulun Allah. Mereka menjawab Allah. Sebenarnya jawabannya ya pas. Nah, yang menciptakan semuanya itu adalah Allah. Mereka tahu itu. Allah yang menciptakan semuanya itu. Kul katalah Muhammad, afara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian? Kalian orang kafir, ma pada apa-apa? Maksudnya berhala tadauna yang menyembah kamu sekalian, orang kafir, min dunillah dari selain Allah. Berhala yang kalian sembah itu, selain Allah itu. In arodani, seandainya menghendaki, ni padaku Nabi Muhammad, sapa Allah bidurin dengan kemelaratan atau istilahnya bahaya, malapetaka. Gitu. Hal hunna, apakah mereka itu berhala? Apakah mereka itu berhala? Iku kasyifatud durrih, menghilangkan pada bahayanya Allah, menghilangkan pada kemelaratannya Allah itu. Nah, itu. Jadi katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, orang kafir, bagaimana pendapat kalian seandainya Allah niat memberi malapetaka kepadaku, atau seandainya Allah niat memberi bahaya atau kemelaratan kepadaku. Hal huna kasifatul dzuri, apakah berhalamu itu bisa menghilangkan kemelaratannya Allah ini? Apakah berhalamu bisa menghilangkan malapetakannya Allah, kemelaratannya Allah ini? Atau arodani, mengendaki siapa Allah nih padaku Nabi Muhammad, birahmati, dengan rahmat. Contohnya diberi kelancaran, usahanya lancar, sehat, selamat dan sebagainya. Hal huna, apakah mereka itu berhala? Iku mumsikatu rahmatihi, yang menahan rahmatnya Allah, yang menahan rahmatnya Allah. Atau sebaliknya, seandainya Allah itu niat atau yang menghendaki memberi rahmat kepadaku, diberi lancar usahanya, diberi sehat, diberi keselamatan, lalu apakah berhalamu itu bisa menahan rahmatnya Allah, akhirnya tidak jadi diberikan kepadaku karena ditahan oleh berhalamu? Gitu. Bisa nggak berhalamu seperti itu? Gitu. Ya nggak bisa, namanya berhalanya itu ya benda mati. Nah, itu nggak bisa memberikan rahmat, dan juga sebaliknya nggak bisa memberikan kemelaratan, nggak bisa. Gitu. Jadi umpama disembah yang nggak menjadikan terus sehat, yang enggak, rezekinya lancar yang enggak, umpama tidak disembah ya juga tidak bisa memberikan atau yang menjadikan itu dapat malapetaka, yang enggak. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hasbi Allah, yang mencukupi padaku iku Allah. Nah, itu katakanlah bahwa Allah lah yang mencukupi kepadaku. Alaihi, terhadap Allah, ya tawakkalu, berserah diri atau pasrah, sapa al mutawakilun, orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang pasrah. Nah, terhadap Allah lah. Nah, itu loh. Orang-orang yang pasrah, orang yang memang berserah diri. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, beramalah kamu sekalian, ala makanatikum, di tempat kamu sekalian. Ini sesungguhnya aku Nabi, iku amilun, orang yang beramal. Nah, katakanlah wahai Muhammad, wahai kaumku, beramalah kalian di tempatmu masing-masing. Aku juga beramal di tempatku. Nah, ini jadi seakan-akan ya diserahkan
Nah, itulah. Silakan kalian beramal, aku juga gitu. Ya, ini mansuh nasinya saif. Fasaufa ta'lamuna, maka akan mengerti kamu sekalian. Maka akan mengerti kamu sekalian man yatihi, man pada orang yatihi yang datang hi pada dia, man yati yang datang hi pada dia, man opa adzabun seksa, yuhzihi yang menghinakan apa seksa hi pada dia, man yang menghinakan apa seksa hi pada dia, man wa yahilu dan turun alaihi pada dia, man opo adzabun seksaan, opo adzabun seksaan mukimun yang tetap, maksudnya siksa akhirat atau siksa neraka. Nah itu nanti atau kelak kalian akan tahu sendiri orang yang akan kedatangan siksa yang menghinakan dia. Gitu. Jadi kalian akan mengetahui sendiri orang yang akan kedatangan siksa yang menghinakan dia, dan orang yang terkena siksa akhirat, siksa yang tetap. Nanti kalian sendiri akan mengetahui itu, gitu. Siapa sebenarnya yang salah itu, siapa sebenarnya yang akan kena siksa dari Allah. Inna sesungguhnya kami Allah, iku anzalna telah menurunkan kami Allah, anzalna telah menurunkan kami Allah alaika atas engkau Muhammad, alaika atas engkau wahai Muhammad, menurunkan alkitab pada kitab, linasi bagi manusia, bilhaki dengan hak, bilhaki dengan hak. Lalu faman maka barang siapa itada yang bisa mengambil petunjuk dia, bisa mengambil petunjuk, falinasi maka manfaat bagi dirinya, dirinya man. Setelah kedatangan Al-Quran, lalu barang siapa yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran itu, maka ya manfaat bagi dirinya. Nah, jadi dengan datanya Al-Quran kok dia bisa mengambil sebagai petunjuk, ya maka manfaat bagi dirinya. Sebaliknya waman dan barang siapa dola yang sesat dia, sesat berarti tidak bisa mengambil petunjuk. Kedatangan Al-Quran tapi tidak bisa sampai pada hatinya, tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk Al-Quran itu. Fa'inamayadilu maka sesungguhnya sesat dia, maka sesungguhnya sesat dia alaiha berat bagi nafas, atau berat bagi dia, maka ya sesatnya dia itu berat bagi dirinya sendiri. Nah itu berarti dia itu ya sesat, berarti karena kedatangan Al-Quran dia tidak bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Wa ma'anta dan tidak ada engkau Muhammad, wa ma'anta dan tidak ada engkau wahai Muhammad, alaihim terhadap mereka, iku biwakil orang yang diserai, yaitu diserai hidayahnya atau diserai keimanannya, enggak. Dan kamu wahai Muhammad tidak dipasrai hidayah mereka itu, dan kamu wahai Muhammad tidak diserai hidayah atau apa istilah keimanan mereka itu. Itu urusannya Allah. Nah itu, ini juga wa ma anta alim biwakil, ini mansuh nasihatnya saif. Allah iku yatawafa, mematikan siapa Allah, yatawafa mematikan siapa al-anfusa pada diri, hina mautiha ketika matinya anfus, ketika matinya anfus. Nah, itulah. Jadi yang mematikan seseorang ketika itulah mati atau di saat mati ya adalah Allah. Allah lah yang mematikan diri ketika mati. Walati dan pada yang atau ya pada diri maksudnya, lam tamut yang belum mati, siapa alati? Yang belum mati siapa alati? Fimanamiha di dalam tidurnya alati. Nah itulah. Karena ya tidur dikatakan kayak mati karena an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Dan juga Allah lah, nah itulah, yang mematikan ketika dia itu tidur. Nah, jadi di saat tidur, nah, itu juga Allah yang mematikan itu. Fa'imsiku maka menahan siapa Allah, fa'imsiku maka menahan siapa alati pada yang
seseorang atau alati pada yang qadha yang menghukumi alaiha atas alati al-mauta pada mati. Ada juga yang tidur terus. Itulah. Lalu nyawanya ditahan oleh Allah. Nyawanya ditahan oleh Allah. Berarti apa? Nggak bangun, mati berarti. Nah itu, berarti mati. Nggak bangun berarti. Nah itu. Nah itu juga Allah yang paring. Nah itu loh. Tidur bablas ternyata. Nah itulah karena nyawanya ditahan oleh Allah. Wa yursilu dan melepaskan siapa Allah al-khura pada yang lain. Ila ajalin pada ajal tempo musaman yang ditentukan. Ada juga yang nyawanya oleh Allah dilepas. Nah itulah tidur kan nyawanya ditahan toh. Nah, ketika bangun dikembalikan lagi. Nah itulah. Nah tujuannya untuk menyelesaikan ajal yang sudah ditentukan. Jadi wa ursilul ukhra ila ajalin musamma. Masih apa itu bangun lagi. Itu. Maka dari itu tuntunan sunnah ketika bangun dari tidur itu kan berarti nyawa kita itu oleh Allah dikembalikan lagi. Berarti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk apa itu hidup kembali, untuk menghirup udara segar. Itu berarti sudah kenikmatan dari Allah. Maka tuntunannya supaya berdoa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah berarti kan alhamdulillah kalimatus syukri. Nah, berarti syukur kita diberi kesempatan lagi oleh Allah hidup, ya, dibangunkan lagi. Inna fidzalika sesungguhnya di dalam demikian itu apa ayatin niscaya beberapa ayat maksudnya tanda kekuasaan Allah liqaumin bagi kaum yatafakarun yang berpikir-pikir mereka. Lah semuanya itu adalah ayat atau tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir-pikir. Amit takhudhu apakah mengambil mereka orang kafir min dunillah dari selain Allah syufa'a pada beberapa penolong maksudnya ya berhala-berhalanya itu. Apakah mereka orang-orang kafir? Apakah orang-orang kafir itu menjadikan berhala-berhala sebagai penolong selain Allah? Jadi apakah orang kafir itu menjadikan berhala-berhala mereka itu sebagai penolong selain Allah? Karena ya orang kafir itu sangat berharap berhalanya lah nanti yang akan memberikan syafaat kepada mereka di hadapan Allah. Kul katakanlah wahai Muhammad, awalau kanu apakah meskipun ada mereka berhala, apakah meskipun ada mereka iku layam likuna tidak memiliki mereka atau tidak menguasai mereka berhala syai'an pada sesuatu, termasuk ya tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa menolong, walayakiluna dan tidak berpikir-pikir mereka berhala berarti ya enggak punya otak lah istilahnya. Itu tetap kalian mintai pertolongan. Jadi katakanlah wahai Muhammad, awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun, apakah meskipun berhala-berhalamu itu tidak bisa menguasai apa-apa, termasuk tidak bisa memberikan syafaat, dan wala yaqilun dan tidak bisa berpikir atau tidak punya otak, tetap kalian mintai pertolongan, tetap kalian mintai syafaat. Nah, namanya berhala kan ya, nah itu namanya benda mati. Nah, apakah seandainya mereka itu meskipun mereka itu nggak punya apa itu pertolongan, nggak bisa menolong dan juga nggak punya otak, tetap kalian minta pertolongan? Kul katakanlah Muhammad, lillahi bagi Allah asy-syafa'atu pertolongan atau syafaat jami'an kesemuanya. Katakanlah wahai Muhammad bahwa semua syafaat, semua pertolongan itu adalah bagi Allah. Nah itu yang menguasai itu Allah itu. Nah, ya, maka sudah sepantasnya lah
atau sudah semestinya lah, nah itulah minta syafaat atau minta pertolongan ya kepada Allah. Lalu bagi Allah mulkus samawati, kerajaannya atau kekuasaannya beberapa langit wal ardi dan bumi. Suma kemudian ilahi, kepada Allah turja'un, dikembalikan kamu sekalian. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah nanti di hari akhir atau di hari kiamat nanti. Semua akan dikembalikan kepada Allah. Wa idza dzukira, dan ketika disebut, wa idza dzukira, dan ketika disebut sapa Allah wahdahu, dengan esanya Allah. Ketika yang disebut itu hanya Allah saja, atau ketika Allah itu disebut Maha Esa, nggak ada Tuhan yang lain selain Allah dan sebagainya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Isma azat, maka mengkeret itu apa ya? Maksudnya itu marah-marah, menolak. Apa qulubul ladzina, beberapa hatinya orang-orang. Apa qulubul ladzina, beberapa hatinya orang, la yu'minuna, yang tidak iman mereka, bil akhirati, pada akhirat. Orang yang tidak iman pada akhirat berarti hatinya orang kafir. Jadi ketika yang disebut itu hanya Allah, atau ketika Allah disebut-sebut ya, Maha Esa, nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sebagainya, maka orang-orang kafir itu hatinya mengkeret. Nah, itulah hatinya marah, menolak, atau ya bisa juga ismazat itu sombong. Nah, itu loh, nggak bisa menerima. Jadi kalau yang disebut atau dipanggil hanya Allah saja, berhalanya nggak disinggung sama sekali, marah mereka itu, ya, menolak atau ya sombong. Nah itu. Atau yang disebut hanya istilahnya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Allah lah Tuhan yang berhak disembah, yang lainnya tidak. Wah, orang kafir itu langsung menolak. Nah, itulah hatinya marah. Tapi wa idza dzukira, dan ketika disebut sop alladzina, orang-orang min duni, dari selain Allah. Tapi ketika yang disebut itu ya itulah berhala-berhalanya, orang-orang selain Allah, berarti berhala-berhalanya. Idza, ketika itu mereka orang kafir ku yastabashirun, sama bergembira mereka, bersukacita mereka. Tapi ketika yang disebut itu berhala-berhala mereka, itulah tuan-tuan mereka, maka mereka itu itulah bersukacita, maka mereka itu bergembira. Itu Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma fatiras samawati wal ard. Allahumma ya Allah fatiras samawati, wahai zat yang menjadikan beberapa langit, wahai zat yang menjadikan beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Alimal ghaibi, zat yang mengetahui barang gaib. Alimal ghaibi, zat yang mengetahui barang gaib, wasyadati, dan yang mengetahui sesuatu yang tampak, barang yang tampak. Gitu. Oleh itu zat yang mengetahui barang yang gaib, yang gak tampak atau yang tampak. Anta, engkau Allah, ikut tahkumu, menghukumi engkau Allah, tahkumu, menghukumi engkau Allah, baina ibadik, di antara hamba-hamba engkau, baina ibadik, di antara hamba-hamba engkau, fima kanu, fima, di dalam apa-apa, kanu yang ada mereka, fima, di dalam apa-apa, kanu yang ada mereka, fi, di dalam ma, iku yakhtalifun, sama berselisih mereka, yakhtalifun, sama berselisih mereka. Nah, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah, ini maksudnya ya perintah untuk berdoa. Nah, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyada. Ya Allah, wahai zat yang menciptakan langit dan bumi, atau yang menjadikan langit dan bumi, zat yang mengetahui barang gaib maupun yang tampak, engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu apa saja yang mereka perselisihkan.
anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu apa saja yang mereka perselisihkan. Di antara hambamu berselisih, ada yang iman, ada yang kafir. Engkau nanti sendirilah yang memutuskan. Engkau sendirilah nanti yang menghukumi. Siapa yang benar, siapa yang salah. Nah itu. Nah, penjelasan anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun itu ada dua keterangan. Kalau ini dianggap sebagai gandengan doa, Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadati anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Jadi pertama penjelasannya, kalau anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun itu dianggap sebagai gandengan doa, maka tidak mansuh. Tidak mansuh karena ya memang ya doa. Tapi kalau itu dianggap sebagai ayat muhkam, anta tahkumu, engkau sendiri nanti yang menghukumi, maka ini mansuh. Yang kedua penjelasannya, kalau ini memang dikatakan sebagai ayat muhkam, sebagai hukum ya, atau sebagai ayat yang dijadikan hukum, ini mansuh, nasenya saif, nasenya saif. Walau anna lilladzina, dan seandainya sesungguhnya bagi orang-orang dolamu yang dolim mereka, dolamu yang menganiaya mereka, opo ma apa fil ardi, di dalam bumi, jami'an, kesemuanya, ya itulah, seisi bumi semuanya, wa mislahu, dan semisalnya, mau bersama maksudnya, dan ditambah satu kali lagi seisi bumi, berarti memiliki dua bumi. Laftadau, maka niscaya menebus mereka orang-orang yang dolim tadi, bi, dengan menggunakan ma dua kali bumi itu, menebus min su'il adzabi, dari jeleknya seksa yaumal qiyamah. Min su'il adzabil yaumal qiyamah, dari jeleknya seksa besok hari kiamat. Seandainya orang-orang yang dolim, atau ya orang-orang yang kafir, orang yang dolim itu memiliki dua kali bumi. Nah, itu. Jadi memiliki dua kali bumi, maka niscaya atau pasti, atau ya maka niscaya akan digunakan untuk menebus dari jeleknya siksa besok hari kiamat. Jadi umpama orang kafir atau orang dolim itu memiliki kekayaan dua kali bumi ini, itu akan digunakan untuk menebus jeleknya siksa hari kiamat itu. Akan digunakan untuk menebus, biar dia tidak terkena siksa. Ya. Itu seandainya. Tapi ya tidak mungkin, nggak mungkin. Wabada, dan tampak lahum bagi mereka orang kafir. Wabada, dan tampak lahum bagi mereka orang kafir, minallahi, dari Allah. Apa yang tampak? Apa ma apa-apa? Ma siksa maksudnya, lam yakunu, yang tidak ada mereka orang kafir, yang tidak ada mereka orang kafir, iku yahtasibun, menyangka mereka. Iku yahtasibun, menyangka mereka. Nah itu, jadi siksa yang orang-orang kafir nggak menyangka sebelumnya. Nah itu. Ma lam yakunu yahtasibun, jadi siksa yang orang-orang kafir tidak menyangka sebelumnya, semua tampak terhadap orang-orang kafir itu. Semua tampak bagi mereka orang kafir itu. Jadi mereka itu nggak menyangka kalau akan kedatangan siksa. Ternyata siksa itu datang betulan. Ya, itulah, siksa ternyata datang dengan mendadak. Wabada, dan tampak lahum bagi mereka orang kafir, apa sayatuma, jeleknya apa-apa. Wabada, dan tampak lahum bagi mereka orang kafir, apa sayatuma, jeleknya apa-apa, kasabu, yang mengerjakan mereka. Dan kejelekan dari perbuatan-perbuatan mereka semua tampak
bagi mereka. Nah itulah, semua akan tampak dan mereka semua akan merasakan itu. Wahako dan turun bihim pada mereka apa apa siksa maksudnya. Apa maksudnya siksa kanu yang ada mereka orang kafir bi dengan iku yastahziun, sama menghina mereka, dan siksa yang mereka hina-hina. Nah itu semua turun pada mereka, semua akan turun mengenai mereka, karena orang kafir kan menghina. Nah itulah, dengan adanya siksa itu nggak mungkin akan datang siksa, malah orang kafir ya malah nantang datanya siksa, tapi kelak atau besok akan turun semuanya mengenai mereka. Faidah masa maka ketika mengenai al-insana pada manusia kafir maksudnya apa durun kemelaratan atau ya malapetaka, da'ana maka berdoa dia insan kafirna kepada kami. Jadi ketika mereka atau ya orang-orang kafir kena kemelaratan atau kena malapetaka, maka dia berdoa kepada kami, Allah. Jadi ketika dia itu dapat hal yang tidak enak, dapat malapetaka, ya, maka langsung dia berdoa kepada Allah. Suma kemudian idza khawalnahu, ketika memberi kami Allah pada dia insan, ketika memberi kami Allah pada dia insan nikmatan, pada kenikmatan mina dari kami Allah. Qala maka berkata dia insan kafir, qala maka berkata dia insan kafir, berkata innama utitu, sesungguhnya diberi aku insan pada ma ala ilmin, atas ilmu. Ya adalah apa istilahnya? Wah, ini sebab ilmuku, sebab kepinteranku. Jadi kemudian ketika kami Allah memberi kenikmatan kepada dia, jadi asalnya diberi kemelaratan, diberi malapetaka, lalu oleh Allah diberi kenikmatan, maka dia berkata, qala innama utitu ala ilmin, sesungguhnya semua ini itu karena kepintaranku, karena ilmuku. Jadi aku diberi semuanya ini itu atas kepintaranku, itu atas ilmuku itu. Jadi apa ya, langsung berbalik 180 derajat. Ketika dia dapat musibah, ketika dia dapat malapetaka, yang dipanggil-panggil hanya Allah, beraranya lupa. Tapi ketika diberi kenikmatan, langsung menyombongkan kepintarannya, menyombongkan keilmuannya, bahwasanya semua itu atas dasar kepintarannya, atas dasar keilmuannya itu. Bal bahkan hiya nikmat iku fitnatun, cobaan atau ya fitnah. Justru nikmat itu merupakan fitnah atau merupakan cobaan. Walakin aktsarahum, dan akan tetapi kebanyakan mereka orang kafir, iku la ya'lamun, tidak mengerti mereka. Nah itulah. Jadi sebenarnya nikmat diberikan oleh itu cobaan itu. Nah itulah, itu fitnah, itu cobaan, tapi kebanyakan mereka tidak sama mengerti. Qadaqalaha, sungguh telah mengatakan pada kalimat itu. Qadaqalaha, sungguh telah mengatakan pada kalimat utitu ala ilmin itu sopaladina, orang-orang mingkobelim, dari sebelum mereka kafir Mekah. Orang-orang zaman dulu sebelum mereka kafir Mekah itu juga telah mengatakan kalimat seperti itu, tapi fama agna, maka tidak bisa menolak anhum dari mereka apa kanu yang ada mereka itu yaksibun, sama mengerjakan mereka. Tapi semua hasil usaha mereka, semua hasil kerja atau hasil usaha mereka tidak bisa menolak sedikit pun siksa dari Allah. Nah itulah, meskipun punya kekayaan, punya keahlian luar biasa,
kenyataannya setelah disiksa oleh Allah, nah itulah hasil usahanya apa? Sudah nggak bisa digunakan untuk menolak siksa dari Allah itu. Fasobau maka menimpahum pada mereka, apa sayyatuma, kejelekannya apa-apa, kasabu yang telah mengerjakan mereka, dan mereka mendapatkan atau terkena kejelekan yang telah mereka kerjakan, kejelekan yang telah mereka perbuat. Waladina dan orang-orang dolamu yang dolim mereka, waladina dan orang-orang dolamu yang menganiaya mereka, min haulai dari mereka itu orang-orang kafir itu, iku sayusibuhum akan menimpahum pada mereka, apa sayiatu jeleknya apa kasabu yang mengerjakan mereka. Dan orang-orang yang dolim, orang yang menganiaya itu akan terkena hasil atau ya kejelekan dari perbuatan mereka itu. Jadi mereka itu akan terkena hasil kejelekan yang telah mereka kerjakan. Wa mahum dan tidak ada mereka kubi mu'jizin, orang-orang yang melemahkan, dan mereka tidak bisa menghindar dari siksa Allah itu. Mau menghindar kemana sudah nggak akan pernah bisa. Nah, itulah. Dan itu sudah terbukti kaum-kaum zaman dulu bagaimana dalam Allah menyiksa, padahal usahanya kaum zaman dulu, upadayanya kaum zaman dulu, masya Allah luar biasa. Ya gimana nggak luar biasa? Nah, rumahnya aja untuk berlindung dari siksa, nah, dia melubangi gunung-gunung batu, ya, bertempat di gua-gua, di istilahnya di ukir-ukir. Nah, tapi meskipun seperti itu ya usahanya tidak bisa menolak siksa dari Allah, dan dia nggak bisa menghindar dari siksa Allah. Awalam ya'lamu, apakah belum mengetahui mereka orang kafir, bahwa Allah sesungguhnya Allah iku ya basutu, membentangkan siapa Allah, iku ya basutu membentangkan siapa Allah, rizqa pada rezeki, liman pada orang yasau yang mengendaki siapa Allah, wa yaqdiru dan mengira-ngira siapa Allah, mengira-ngira rezeki pada orang yang dikehendaki maksudnya. Apakah orang-orang kafir tidak mengerti? Apakah orang-orang kafir tidak mengerti bahwa sesungguhnya Allah itu yang membentangkan rezeki dan juga yang mengira rezeki terhadap orang yang dikehendaki. Jadi semua yang paling itu adalah Allah. Allah memberikan rezeki. Nah, itulah. Di dalam memberikan rezeki, masa Allah begitu mudahnya. Nah, dengan pekerjaan sedikit tapi hasilnya luar biasa. Itu Allah yang paling itu. Tinggal tanda tangan saja. Nah, itu dapat uang banyak. Itu Allah yang paling. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu kerja keras, membanting tulang, tapi penghasilannya sedikit. Itu juga Allah yang paling. Lah, apakah mereka itu nggak mengerti? Nah, itulah. Kalau yang memberi semuanya itu adalah Allah itu. Nah, ya termasuk ilmu, termasuk usaha yang mereka perbuat itu Allah yang paling itu. Inna fidzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu semuanya, opal ayatin, niscaya beberapa ayat atau ayat maksudnya tanda kekuasaan Allah, likomin bagi kaum yu'minun yang beriman mereka. Sesungguhnya semuanya itu merupakan ayat atau merupakan tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, yaitu alladzina orang-orang asrafu yang melanggar mereka atau yang melewati batas mereka, alam fusihim pada diri mereka. Orang-orang yang masih senang berbuat pelanggaran. Nah, bahwa la taqnatu, janganlah putus asa kamu sekalian, min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Nah,
Jadi katakanlah wahai Muhammad, wahai hambaku, yaitu orang-orang yang masih berbuat pelanggaran, yang masih berbuat kemaksiatan, bahwa kalian janganlah putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha sesungguhnya Allah iku yafiru akan mengampuni siapa Allah, yafiru akan mengampuni siapa Allah adzunuba pada beberapa dosa jami'an kesemuanya. Sebab Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa. Innahu sesungguhnya Allah huwa Allah, innahu sesungguhnya Allah iku huwa Allah iku al-ghafuru zat yang maha pengampun, ar-rahim lagi maha penyayang. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, makanya Ali radhiyallahu anhu itu mengatakan, ma fil Qur'ani ayatun awsa min kul ya ibadi alladzina asra'u ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi sahabat Ali menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an itu tidak ada ayat yang istilahnya yang paling luas. Nah, itulah kecuali atau dibandingkan ayat ini, kul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Nah, itu karena Allah itu akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan hambanya, berapa banyak pun kesalahan-kesalahan hambanya itu Allah akan mengampuni. Nah, itu karena namanya manusia itu kan ya tidak lepas dari dosa. Nah, dalam hadis dijelaskan itu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Bahwasanya anak Adam, semua anak Adam itu adalah khata'un itu banyak salahnya, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang banyak salah, banyak dosa itu adalah orang-orang yang banyak bertobat. Itu dalam riwayat Ibnu Majah jelaskan seperti itu. Nah, itu begitu juga dalam sebuah riwayat di Ibnu Abi Hatim juga dijelaskan kalau Rasulullah SAW, ma min abdin yalqallaha ila dzambin. Nah, itu tidak ada seorang hamba yang bertemu Allah kecuali pasti memiliki dosa. Pasti memiliki dosa. Berarti semua manusia itu pasti memiliki dosa. Bahkan di dalam sebuah riwayat juga dijelaskan, walladzi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadi law lam tukhti'u la ja'allahu azza wa jalla biqaumin yuti'una thumma yastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Nah, itu. Jadi demi Allah, kata Nabi dijelaskan seperti itu. Laulam tuhti'u, seandainya kalian itu tidak berdosa. Jadi umpama kita manusia itu tidak mengerjakan dosa, laja Allah azza wa jalla biqaumin yuhti'una, maka Allah akan mendatangkan, maka insya Allah akan mendatangkan kaum yang akan berbuat dosa. Nah, itulah. Jadi kaum yang tidak berbuat dosa itu akan dilenyapkan, diganti oleh Allah kaum yang berbuat dosa. Nah, itu. Kemudian Allah, kemudian orang yang berbuat dosa akan berbuat dosa ini, nah, itulah, minta ampun kepada Allah, lalu fayaghfiru lahum, maka Allah akan mengampuninya. Itu berarti apa? Yes, memang kodrat dari Allah manusia itu diciptakan ya memang berbuat salah. Bahkan manusia yang pertama kali pun, yaitu bapak kita Nabi Adam alaihissalam juga, nah, itu juga berbuat salah karena memang ya manusia dikodar oleh Allah berbuat salah. Nah, itu. Nah, kita sebagai hamba yang diciptakan Allah berbuat salah, itu diperintahkan untuk bertobat. Nah, itu loh, dalam sebuah ayat dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang nasuha, taubatan yang baik. Dijelaskan di surat At-Tahrim ayat 8. Silakan di surat At-Tahrim ayat 8. Kalau dalam surat Al-Maidah ayat 74 dijelaskan, Al-Maidah 74, afala yatubuna ilallah
wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Apakah mereka tidak bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah? Wallahu ghafurur rahim. Kalau dalam surat An-Nisa 110 dijelaskan, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang berbuat jelek atau yadlim nafsahu, menganiaya dirinya, yaitu berbuat pelanggaran, kesalahan, summa yastaghfirillah, kemudian minta ampun kepada Allah, maka dia akan menjumpai Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maksudnya apa? Allah akan mengampuninya, ya, Allah akan mengampuninya. Nah, itu. Nah, dijelaskan pula, nah, itu. Sebesar apapun dosa-dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran yang kita kerjakan, nah itu kalau kita mau bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni, Allah akan memaafkan. Dijelaskan dalam sebuah riwayat di di Musnad Ahmad, ya, dijelaskan sahabat Anas bin Malik mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu walladzi nafsi biyadihi law akhta'tum hatta tamla'a khotoyakum ma bainas sama wal ard summa yastaghfartumullah ta'ala azza wa jalla la ghafara lakum. Nah itu. Jadi Nabi Muhammad bersabda, demi Allah, waladzi nafsi biyadi, seandainya lau akhta'tum hatta tamla khotoyakum ma baina sama wal ard, seandainya kalian berbuat salah, nah itu, seandainya kalian berbuat salah sampai kesalahanmu itu tembus memenuhi langit dan bumi, summa astaghfartumullah ta'ala azza wa jalla, kemudian kalian minta ampun kepada Allah ta'ala azza wa jalla, la ghafara lakum, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah itu loh, jadi dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Dalam sebuah riwayat yang ada di Ibnu Majah dijelaskan juga, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ahta'tum hatta tablugha khotoyakum musama. Jadi seandainya kalian berbuat salah sampai kesalahanmu itu tembus ke langit, hatta tablugha khotoyakum musama. Nah itu. Jadi kesalahanmu sampai tembus langit. Sumatubatum latabalaikum. Kemudian kalian mau bertobat, latabalaikum. Maka niscaya Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan itu. Nah itu. Jadi kalau kesalahannya sampai tembus langit atau sampai memenuhi langit dan bumi, saking banyaknya kesalahan, kemaksiatan itu, yaitu semua kesalahan, semua pelanggaran dikerjakan, tapi kok mau bertobat, Allah akan mengampuninya. Nah itulah keluasannya Allah. Yaitu seperti yang dikatakan oleh sahabat Ali tadi. Yaitulah keluasannya Allah terhadap hambanya yang mau bertobat seperti ini. Kesalahan sebanyak apapun kok mau bertobat, Allah akan mengampuninya. Kalau sudah bertobat, ya udah, ya, sebagaimana orang yang tidak punya kesalahan apa-apa. Seperti dijelaskan di dalam sebuah riwayat itu, dalam hadis Ibnu Majah juga dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. At-taibu minadz dzambi, orang yang bertobat dari kesalahan atau dari dosa. Orang yang bertobat dari dosa kaman la dzambalah. Sebagaimana orang yang tidak berdosa baginya. Ya, sebagaimana orang yang nggak punya dosa lagi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, itu berarti sudah bersih dari kesalahan-kesalahan. Kalau kita tengok dalam sebuah riwayat diriwayatkan di hadis Imam Muslim, ya, di situ dijelaskan ada orang Bani Israel dulu itu pernah membunuh
99 orang. Mungkin bisa kita ceritakan. An Abi Sa'idin Al-Khudri anna Nabi Allah, sungguhnya Nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam qala kana fiman kana qablakum rajulun. Dulu ada orang sebelum kalian, seorang rajul qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, telah membunuh 99 jiwa, telah membunuh 99 orang. Fasala an a'lami ahlil ardh, lalu dia bertanya kepada bertanya tentang lebih alim-alimnya penduduk bumi ini. Jadi di mana atau adakah orang yang paling alim di penduduk bumi ini? Fadullah ala rohib, kemudian ditunjukkan terhadap rohib, seorang pendeta. Terus fa'atahu, dia mendatanginya, pendeta itu. Faqala, maka berkata dia bahwa innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia bertanya pada rohib bahwa dia telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubatin, apakah taubatnya itu masih diterima padahal sudah membunuh 99 orang? Faqala, maka berkata siapa rohib, la, enggak akan diterima karena sudah banyak kesalahanmu. Akhirnya faqatalahu, akhirnya pendeta itu dibunuh sekalian oleh rajul tadi. Fakam malabi mi'atan, kemudian dia menyempurnakan pembunuhannya itu 100 orang. Sumasalah an a'lami ahlil ardi, kemudian dia bertanya tentang orang alim-alimnya penduduk bumi. Mana tuh orang yang alim dari penduduk bumi ini? Terus fadullah ala rajulin alimin, kemudian ditunjukkan kepada seorang rajul yang alim. Oh, itulah ada di sana orang yang alim ada. Faqala inau qatala mi'atan nafsin. Terus dia ngomong bahwasanya dia telah membunuh 100 orang. Falau min taubatin, apakah masih diterima taubatnya? Faqala, maka menjawab siapa rajul alim tadi, na'am, ya, masih diterima. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubati, dan siapa yang menghalangi di antara orang dengan taubatnya? Jadi nggak ada yang bisa menghalangi orang itu dengan taubatnya, pasti masih diterima oleh Allah. Intolik ila ardi kada wa kada, intolik, pergilah kamu ke sana, bumi sana dan sana. Fa innabiya unasan ya Allah, di sana itu ada orang-orang yang sama menyembah Allah. Di sana banyak orang yang ibadah, orang yang menyembah kepada Allah. Fa'budillah ma'hum, maka ikutlah menyembah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika, dan kamu jangan pulang ke bumimu lagi. Fa'inaha ardusu, maka bumi itu adalah bumi yang jelek, nggak usah kembali lagi, nggak usah pulang lagi, udah pergi sana. Akhirnya fantolako, akhirnya rojul tadi pergi. Hatta idana sofatorik atahul maut, ketika sampai di tengah jalan, tiba-tiba dia kedatangan mati, maksudnya terus mati, meninggal dunia. Jadi dalam perjalanan mau ke orang yang solih itu, mau bertobat itu sudah mati duluan. Fahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat siksa itu berdebat tentang rojul tadi. Fakolat malaikatur rahmah. Nah, malaikat rahmat ngomong, ja'a ta'iban mukabilan biqalbihi ilallah. Loh, rojul ini kan datang dalam keadaan bertobat, lagi menghadap dengan hatinya kepada Allah, betul-betul niatnya tulus, kepingin bertobat, kepingin mencari pulihan. Nah itulah, maka ya berarti dosa-dosa diampuni, dimasukkan surga, maksudnya gitu. Itu menurut malaikat rahmat. Waqalat malaikatul azab, dan malaikat siksa ngomong, innahu lam ya'mal khairan qattu. Loh, dia itu loh belum berbuat kebaikan sama sekali. Nah, terus atahu malakun fi surati adamiyun, lalu datanglah malaikat di dalam bentuk manusia, bentuk anak Adam, maksudnya dalam bentuk manusia. Faj'aluhu bainahum, lalu orang-orang menjadikan malaikat itu sebagai penengah lah, sebagai penengah di antara mereka. Faqala, maka berkata siapa malakun tadi, malaikat tadi, kisu ma bainal ardhin, silakan ukurlah, nah itulah jarak di antara dua bumi itu.
jarak di antara bumi di mana tempat mulai perjalanannya itu, jadi di bumi asalnya sampai ke tempat yang dituju. Ya, coba diukur. Faila ayatihima kanadana fawalahu. Maka mana, nah itulah, di antara dua bumi itu yang jaraknya paling dekat, nah itulah, karena adana fawalahu. Maka itu bagi rojul itu. Jadi mana di antara dua jarak bumi yang paling dekat, maka fawalahu. Maka rojul itu ya di jarak bumi itu yang paling dekat itu. Terus fakosuhu, maka mengukur mereka pada majara. Akhirnya diukur, fawajaduhu adna ilal ardi alati aroda. Nah itu. Nah, lalu ternyata mereka menjumpai, nah itu loh, jarak bumi yang paling dekat, itu, yaitu yang sesuai dengan yang dia kehendaki. Fakobadothu malaikatur rahmah. Lalu malaikat rahmah itu menggenggam bumi tersebut, jadi melipat bumi tersebut. Qala berkata sapu kata fakola kasam dzikirolana anau lama atahul mautu na'a bisadrihi. Lah Hasan menjelaskan bahwa diceritakan ketika dia kedatangan ajal kematian itu na'a bisadrihi, dia itu condong, rojul itu condong dengan dadanya. Jadi ketika mati itu, nah itulah, jadi condong dadanya ke arah, nah, jarak, nah itulah tempat tobatnya itu. Nah itulah. Jadi meskipun belum pernah berbuat kebaikan sama sekali, nah, tapi niatnya sudah tulus itu loh. Nah, karena memang keadaannya masih seperti itu ya, tetap Allah menerima tobatnya ya, dengan cara proses seperti tadi. Nah itulah termasuk keluasannya Allah. Nah dalam riwayat ini dijelaskan, berarti dijelaskan, nah itulah, di dalam apa itu istilahnya Sarah An-Nawawi ini ya, dijelaskan para ulama menjelaskan bahwa disenanginya untuk memisai bagi orang yang bertobat, nah itulah, dari tempat di mana dia mengerjakan kesalahan. Gitu. Jadi para ulama menjelaskan memang bagi orang yang niat bertobat, gitu, itu disenangi untuk memisai bumi yang atau daerah yang dia pernah melaksanakan atau mengerjakan pelanggaran itu. Dan juga disenanginya untuk menjauhi atau memisai teman-teman yang memang sekiranya masih berbuat kemaksiatan. Jadi dari ayat itu atau dari dalil itu dijelaskan, para ulama menyimpulkan disenanginya bagi orang bertobat itu supaya memisai bumi yang dimana dia mengerjakan pelanggaran itu. Begitu juga memisai teman-temannya yang memang sekiranya masih mengerjakan kesalahan, masih mengerjakan kemaksiatan, supaya dibiasai. Karena bumi itu daerahnya itu adalah daerah maksiat, bumi yang jelek. Nah itu, dan juga disenanginya bagi orang bertobat untuk berkumpul bersama-sama dengan orang yang baik, untuk berkumpul bersama-sama dengan orang yang menyembah kepada Allah. Nah itu, jadi kalau memang niat untuk bertobat ya hal-hal seperti ini ya harus dikerjakan. Nah itu, biar tidak terjadi kesalahan lagi, biar tidak terjadi kemaksiatan lagi. Maka dari itu, dari beberapa riwayat dijelaskan memang menurut Ali tadi gak ada ayat di dalam Al-Quran yang paling luas, nah itu, dibandingkan dengan ayat ini. Nah itu loh, karena namanya manusia itu tetap dikodrat oleh Allah, pasti berbuat kesalahan, tapi bagaimanapun kesalahan itu diperbuat, kalau mau bertobat Allah masih mengampuninya.
Wanibu, dan bertobatlah kamu sekalian ila rabbikum, pada Tuhan kalian. Waslimu, dan menyerahlah kamu sekalian lahu, kepada Allah, min qabli ayyatiyakum, dari sebelumnya datang kepada kamu sekalian, dari sebelumnya datang kepada kamu sekalian, opal adzabu, siksa, sumalatung sorun, kemudian tidak ditolong kalian. Dan bertobatlah kepada Allah dan menyerahlah kepada Allah, dan Islamlah atau menyerahlah kepada Allah sebelum kalian kedatangan siksa, yang kalau siksa itu datang, nah, kalian tidak akan ditolong lagi. Jadi nggak akan ditolong lagi. Makanya pumpung sebelum datang siksa supaya bertobat. Watabi'u, dan mengikutilah kamu sekalian, dan mengikutilah kamu sekalian asanama, pada lebih baiknya apa-apa, pada lebih baiknya apa-apa, unzila, yang telah diturunkan apa-apa, unzila, yang telah diturunkan apa-apa, ilaikum, kepada kamu sekalian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran maksudnya. As-sanama maksudnya Al-Quran. Min qabli ayatiyakum, dari sebelumnya datang kepada kamu sekalian, dari sebelumnya datang kepada kamu sekalian, opal adzabu, siksa, bautah, dengan mendadak, wantum, dan sedangkan kamu sekalian, iku latas urun, tidak menyangka kalian, latas urun, tidak menyangka kalian. Dan mengikutilah Al-Quran sebelum kalian kedatangan siksa, yang datangnya itu secara mendadak, di saat kalian tidak merasa, wantum latas urun. Jadi ikutilah Al-Quran sebelum kalian kedatangan siksa yang datangnya secara mendadak, di saat atau dalam keadaan kalian tidak merasa. Karena datangnya siksa itu kan ya kadang-kadang mendadak, nggak disangka-sangka itu. Tujuannya antakula, supaya tidak berkata sopo nafsun diri, supaya tidak berkata sopo nafsun diri, ya hasrota, wahai menyesal, alama, atas apa-apa, alama, atas apa-apa, farrotu, yang sembrono aku atau pepeko aku, fi jambillah, di dalam urusannya Allah, di dalam urusannya Allah. Nah itu loh, kenapa saya dulu kok beralasan dalam urusannya Allah, dalam urusan agama. Nah itu, jadi tujuannya supaya li Allah takula nafsun ya hasrata ala ma faratu fi jambillah. Jadi antakula itu maksudnya li Allah takula. Nah itu loh. Jadi tujuannya supaya seseorang itu tidak ngomong ya hasrata ala faratu fi jambillah. Kenapa saya dulu kok beralasan dalam urusan Allah, urusan ibadah, urusan Allah, selalu beralasan. Nah itu loh. Jadi biar tidak ngomong seperti itu. Wa'in, dan sesungguhnya kelakuan atau bahwasannya kuntu, ada aku nafsun ikulah minas sakhirin, niscaya tergolong orang-orang yang menghina. Menghina maksudnya waktu di dunia. Ya, itu loh. Contohnya menghina Al-Quran, Rasul, menghina ilmu, dan lain-lain. Atau laminas sakhirin termasuk atau tergolong orang-orang yang hina. Hina di akhirat maksudnya. Hina di akhirat. Dan sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang menghina waktu di dunia, atau ya tergolong yang hina ketika di akhirat. Autakula maksudnya auli Allah takula, supaya tidak mengatakan siapa nafsun bahwa lau annallaha, seandainya sesungguhnya Allah iku hadani, menunjukkan siapa Allah ini kepada aku, lakuntu, maka niscaya ada aku minal muttaqin, tergolong orang-orang yang takwa. Atau supaya diri itu tidak mengatakan seandainya Allah memberi petunjuk kepada aku, memberi hidayah kepada aku, lakuntu minal muttaqin, maka niscaya aku tergolong orang-orang yang takwa. Jadi biar tidak ngomong seperti itu. Ya, au takulah maksudnya auli Allah takulas, atau supaya tidak mengatakan hinataro, ketika mengetahui siapa nafsun al-adzab, pada siksa, al-adzab pada siksa, mengatakan lau anna li karrotan, lau anna li, seandainya sungguhnya bagiku apa karotan, tempat kembali di dunia, maksudnya fa'akuna, maka akan ada aku
maka akan ada aku minal muhsinin, tergolong orang-orang yang berbuat baik. Nah, itulah. Atau supaya dia tidak berkata ketika melihat siksa, supaya dia tidak berkata ketika melihat siksa, isinya seandainya, nah, itulah, ada kesempatan kembali ke dunia lagi, seandainya ada kesempatan kembali ke dunia lagi, fa'akuna minal muhsinin, maka aku akan jadi golongannya orang yang berbuat baik. Jadi kalau ada kesempatan ke dunia lagi, aku akan berbuat baik. Jadi biar tidak ngomong seperti itu lagi. Bala iya. Nah, itulah. Bala iya. Qad ja'atka ayati, sungguh telah datangkah kepada engkau nafsun apa ayati, beberapa ayatku. Tapi fakadzabta, maka mendustakan engkau, nafsun dia dengan ayat, dia dengan ayat. Wastakbarta, dan sombong engkau, sombong maksudnya menolak engkau. Wa kunta, dan ada engkau minal kafirin, tergolong orang-orang yang kafir. Iya, gitu. Maksudnya apa? Sebenarnya, gitu loh, kamu itu telah kedatangan ayat-ayatku, kamu itu telah kedatangan ayat-ayatku, tapi kamu mendustakannya dan sombong. Maksudnya apa sombong? Menolak, dan kamu tergolong orang yang kufur. Kufur maksudnya tidak percaya. Dulu itu sebenarnya kamu sudah kedatangan ayatku, sudah ada orang yang menyampaikan ayat-ayatku, tapi kamu kan mendustakan dan sombong. Wa kunta minal kafirin, dan kamu tergolong orang yang kufur. Wa yaumil kiamah, dan besok hari kiamat, taro, mengetahui engkau, alladzina, pada orang-orang, engkau Nabi Muhammad ini ya. Wa yaumil kiamah, dan besok hari kiamat, taro, mengetahui engkau wahai Nabi Muhammad, alladzina, pada orang-orang kadzabu, yang dusta mereka, Allah terhadap Allah, bahwa wujuhum, wajah mereka, iku muswaddah, hitam. Dan besok hari kiamat, engkau wahai Muhammad akan mengetahui orang-orang yang berdusta terhadap Allah. Orang yang berdusta terhadap Allah, wajahnya itu berwarna hitam. Wujuhum muswaddah, wajahnya itu berwarna hitam. Alaisa, apakah tidak ada iku fi jahannama, neraka jahanam. Neraka jahanam apa maswan, tempat lil mutakabbirin, bagi orang-orang yang sombong. Bukankah neraka jahanam tempat bagi orang-orang yang sombong? Jawabnya iya, bala, iya. Wa yunaji, dan menyelamatkan sapa Allah, dan menyelamatkan sapa Allah alladzina, pada orang ittaqau, yang takwa mereka, bimafazatihim, dengan tempat untungnya mereka, bimafazatihim, dengan tempat untungnya mereka. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, nah itulah, dengan tempat beruntungnya itu surga maksudnya. La yamassuhum, tidak akan menimpahum pada mereka orang yang takwa, au pasu, kejelekan, walahum, dan tidak ada mereka orang yang takwa, yahzanun, susah mereka tidak akan terkena kejelekan, dan mereka tidak akan susah karena dimasukkan dalam surga. Allah iku khaliqu kulli syai', zat yang menciptakan segala sesuatu. Wa dan Allah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, iku wakilun, dipasrai. Dan Allah itu dipasrai terhadap segala sesuatu. Lalu bagi Allah maqalidus samawati wal ard, beberapa kuncinya, beberapa langit wal ardi, dan bumi. Jadi kunci langit dan bumi itu semua milik Allah, semua bagi Allah. Itulah, atau ya kunci kekayaan langit bumi itu adalah milik Allah. Waladina, dan orang-orang kafir yang kufur mereka biayatillah, pada ayat-ayatnya Allah, orang-orang yang tidak percaya ayat-ayatnya Allah, iku ulaika, mereka itu, hum, mereka, iku al-khasirun, orang-orang yang rugi. Berarti mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang mengkufri ayatnya Allah, berarti mereka itu orang-orang yang rugi. Kul, katakanlah Muhammad, afa ghairallah, apakah maka pada selain Allah, tak muruni, perintah kamu sekalian kafir ni padaku, tak muruni, perintah kamu sekalian ni padaku, abudu, menyembah aku, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh,
orang yang jahiliyah, orang yang bodoh. Orang yang jahiliyah, apakah kalian perintah aku nyembah pada selain Allah? Apakah kalian perintah kepadaku menyembah selain Allah? Orang yang bodoh. Walau qad uhiya, dan niscaya sungguh telah diwahyukan. Walau qad uhiya, dan niscaya sungguh telah diwahyukan ilaika kepada engkau wahai Muhammad. Ilaika kepada engkau wahai Muhammad. Wa ilal ladzina, dan pada orang-orang min qablika dari sebelum engkau Muhammad, yaitu nabi-nabi zaman dulu. Apa wahyunya itu? Lain asyrakta, niscaya seandainya menyekutukan engkau wahai Muhammad, niscaya seandainya menyekutukan engkau wahai Muhammad, layabatona, maka niscaya lebur opa amaluka, amalanmu. Walatakunana, dan niscaya jadi sungguh engkau Muhammad, dan niscaya jadi sungguh engkau Muhammad minal khosirin, tergolong orang-orang yang rugi. Sungguh telah diwahyukan pada kamu wahai Muhammad dan orang-orang zaman dulu, yaitu nabi-nabi zaman dulu, bahwa seandainya kamu syirik, menyekutukan Allah, maka amalanmu akan lebur dan kamu tergolong orang-orang yang rugi. Meskipun Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul, itu pun kalau syirik, kalau menyekutukan Allah, ya amalannya akan lebur dan tergolong orang yang rugi. Bal bahkan Allah, pada Allah, fa'bud, maka menyembahlah engkau wahai Muhammad. Bahkan sembahlah kepada Allah. Wakun, dan jadilah engkau wahai Muhammad, wakun, dan jadilah engkau Muhammad minasyakirin, tergolong orang-orang yang bersyukur. Jadilah orang-orang yang bersyukur. Wa ma qadarullah haqqa qadarih, wa ma qadaru, dan tidak bisa mengagungkan mereka ahli kitab Yahudi Nasrani, Allah pada Allah, haqqa qadarih, dengan sebenar-benarnya mengagungkan kepada Allah, dengan sebenar-benarnya mengagungkan kepada Allah. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak bisa mengagungkan Allah dengan semestinya, dengan sebenarnya nggak bisa. Perasaannya mengagungkan, tapi tidak pas, tidak semestinya. Wal ardu, dan bumi jami'an kesemuanya, bumi. Wal ardu, dan bumi jami'an kesemuanya, bumi. Iku qabdatuhu, menjadi genggamannya Allah yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah, besok hari kiamat. Jadi besok hari kiamat itu bumi akan digenggam oleh Allah. Wasamawatu, dan beberapa langit, iku matuwiyatun, dilipat. Matuwiyatun, dilipat biyamini, dengan tangan kanannya Allah. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan mahlur siapa Allah, amma jauh dari apa-apa, yusyrikun, yang menyekutukan mereka. Maha suci Allah dan mahlur jauh dari apa-apa yang mereka sekutukan. Nah itu. Nah ini dalam sebuah riwayat sebagai sebab nuzulnya dijelaskan. Itu diriwayatkan di hadis Bukhari, an Abdillah radhiyallahu anhu qala ja'a habrun minal ambar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi. Terus faqala ya Muhammad, inna najidu anallah yaj'al samawati ala isba'in. Wahai Muhammad, kami menjumpai di dalam kitabnya itu bahwa Allah itu kelak akan menjadikan langit di jari-jarinya, berarti di genggamannya Allah ini. Wal aradina ala isba, begitu juga bumi di jari-jarinya Allah. Wasajaro ala isbain, wal ma'a watharo ala isbain. Nah itulah, begitu juga apa itu pepohonan, air, tanah, itu juga di jari-jarinya Allah. Wasairul khalaik ala isbain, bahkan semua makhluk itu ada di jari-jarinya Allah. Berarti aku menjumpai dalam kitab Taurat itu, nah, semua akan digenggam oleh Allah di jari-jarinya Allah. Terus fayaqul anal malik, lalu
Allah berfirman, akulah seorang raja, aku raja. Nah, akhirnya fadhokika, maka tertawa sopan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta badat nawajidhuhu tasdikon likolil habari. Nah, lalu Nabi tertawa sampai giginya kelihatan, nah, karena membenarkan ucapannya pendeta itu. Nah, itulah. Jadi karena membenarkan ucapannya pendeta itu sampai Nabi tertawa. Nah, itulah. Sebenarnya ucapannya itu benar, tapi kenapa prakteknya kok tidak bisa mengagungkan kepada Allah, malah ya menyembah selain Allah, malah mereka itu menyekutukan Allah. Terus sumakora Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatu yaumil qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Terus turunlah ayat ini. Nah, itulah. Terus Nabi membaca wa ma qadarullah haqqa qadari. Diriwayatkan di Bukhari. Insyaallah demikian apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.